Bela negara bukan cuma soal perang dan militer. Tahukah kamu bahwa mahasiswa hukum juga bisa menjadi garda terdepan pertahanan negara? Bagaimana ya caranya? Halo semua, perkenalkan nama aku Ilma Permata Cahyatri dengan NPM 24071010035. Aku dari kelas Bela Negara G137 dan aku berasal dari Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum yang katanya red flag itu. Nah, di sini aku mau menjelaskan secara garis besar artikel bela negara yang sudah aku buat dengan judul Implementasi Nilai-Nilai Bela Negara Sesuai Keilmuan dan Keahlian Bidang Studi Ilmu Hukum. Apa sih bela negara di era modern? Nah, konsep bela negara modern yaitu bela negara tidak lagi hanya dipahami sebagai tindakan fisik seperti mengangkat senjata di medan perang, tapi juga berkembang menjadi sesuatu yang lebih luas dan disesuaikan dengan profesi serta keahlian setiap warga negara. Dijelaskan juga landasan hukumnya, yaitu pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pada pasal 27 ayat 3 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara, serta diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Penting juga disadari bahwa ancaman terhadap negara di era modern tidak hanya terbatas pada ancaman fisik dan militer, tetapi juga mencakup ancaman non-militer seperti korupsi, radikalisme, penyebaran hoaks, terorisme, dan kemerosotan hukum publik. Oleh karena itu, bela negara dapat dilakukan sesuai dengan profesi dan keahlian masing-masing, termasuk melalui bidang hukum. Selanjutnya, ada 5 nilai dasar bela negara. Yang pertama, ada cinta tanah air. Bagi mahasiswa hukum dapat diwujudkan melalui komitmen untuk berkontribusi dalam pengembangan sistem hukum yang baik dan melindungi kepentingan nasional. Yang kedua, ada sadar berbangsa dan bernegara, di mana mahasiswa hukum harus memahami konsep Bhinneka Tunggal Ika dan menerapkannya dalam praktik hukum yang tidak diskriminatif, terutama di tengah keberagaman masyarakat Indonesia. Nilai ketiga yaitu setia kepada Pancasila sebagai ideologi negara, yang berarti Pancasila harus menjadi pertimbangan utama dalam semua penafsiran hukum dan menolak segala bentuk ideologi yang bertentangan dengan kehormatan bangsa. Yang keempat, ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dalam konteks profesi hukum yang bisa diwujudkan dengan menempatkan kebutuhan masyarakat di atas kepentingan pribadi, seperti memberikan bantuan hukum gratis kepada mereka yang tidak mampu. Nilai yang kelima adalah memiliki kemampuan awal bela negara, yaitu mencakup keterampilan intelektual, spiritual, emosional, dan kemampuan menangani tantangan. Sehingga mahasiswa hukum harus mengembangkan keterampilan akademik dan soft skill yang mumpuni. Lalu selanjutnya ada implementasi konkret. Yang pertama ada melawan korupsi. Korupsi merupakan ancaman serius terhadap keamanan nasional yang merusak kehidupan bernegara dan berbangsa. Mahasiswa hukum dapat mengembangkan praktik anti korupsi sejak dini dengan aktif mengikuti kegiatan anti korupsi di kampus, menolak segala bentuk gravitasi dan suap dalam proses akademik, serta dapat melakukan penelitian dan kajian hukum terkait pemberantasan korupsi, dan dapat memberikan edukasi kepada masyarakat tentang bahayanya korupsi. Lalu yang kedua ada memberikan bantuan hukum. Akses terhadap keadilan adalah hak fundamental setiap warga negara. Dan mahasiswa hukum dapat berkontribusi melalui lembaga bantuan hukum di kampus atau organisasi kemahasiswaan untuk memberikan konsultasi hukum gratis bagi masyarakat yang membutuhkan. Ini merupakan wujud nyata dari rela berkorban dalam konteks profesi hukum. Yang ketiga, ada menegakkan HAM. Mahasiswa hukum dapat menjadi agen perubahan dan advokasi kebijakan yang pro-HAM. Pemantauan kasus-kasus pelanggaran HAM, memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak konstitusional mereka, dan melakukan pendampingan terhadap korban pelanggaran HAM.
Penelitian menunjukkan bahwa peran mahasiswa dalam penegakan hak asasi manusia memiliki dampak yang signifikan terhadap kepatuhan hukum dan penghormatan terhadap HAM yang ada di Indonesia. Lalu yang keempat ada menolak radikalisme. Ancaman radikalisme dan paham-paham yang bertentangan dengan Pancasila merupakan ancaman serius bagi keamanan nasional. Mahasiswa hukum harus aktif dalam melakukan kontra-narasi terkait paham radikal, kebencian, dan narasi yang memecah belah bangsa. Pemahaman hukum dan konstitusi yang kuat merupakan komponen krusial dalam mendukung persatuan bangsa. Lalu ada tantangan dan solusi. Yang pertama ada tantangan. Tantangan utama meliputi krisis kepercayaan terhadap sistem hukum yang masih terjadi di masyarakat, serta keterbatasan sumber daya, baik dari segi finansial maupun akses. Namun, tantangan-tantangan ini tidak boleh menjadi penghalang. Solusinya adalah mahasiswa hukum harus tetap optimis dan proaktif dengan berbekal integritas yang tinggi, kompetensi yang terus ditingkatkan, dan dedikasi yang kuat terhadap profesi dan bangsa. Mahasiswa hukum harus memposisikan dirinya sebagai agen perubahan dalam menciptakan sistem hukum yang kohesif, anti korupsi, menegakkan HAM, dan menghilangkan segala bentuk radikalisme yang merusak persatuan bangsa. Dengan integritas, kompetensi, dan dedikasi yang tinggi, generasi muda penegak hukum dapat menjadi tulang punggung pertahanan negara di era modern melalui penegakan hukum yang adil dan konsisten. Kesimpulan yang dapat diambil dari apa yang sudah saya jelaskan adalah bahwa bela negara bagi mahasiswa dan praktisi hukum tidak menitik beratkan pada aspek fisik seperti militer, melainkan lebih menekankan pada segala upaya menegakkan supremasi hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia sebagai landasan keamanan nasional. Mahasiswa hukum memiliki peran penting sebagai agen perubahan yang dimulai dari hal-hal kecil, seperti bersikap jujur dalam ujian, aktif di organisasi kampus yang fokus pada isu hukum dan HAM, atau memberikan konsultasi hukum sederhana kepada teman dan keluarga yang membutuhkan. Sekian, terima kasih. Sekian penyampaian materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari bersama-sama menjadi generasi penegak hukum yang berintegritas untuk Indonesia yang lebih baik. Dadah!